menyampaikan kabar gembira, membedakan perkara-perkara anu hade, wa tahniah, dan mengucapkan selamat bil khair, dalam kebaikan atau dengan kebaikan, menyampaikan kabar gembira dan mengucapkan selamat dalam hal kebaikan. Beberapa dalil dalam Al-Quran yang dijadikan dalil dari judul yang tadi ini, dalam Al-Quran itu kita sering menemukan ungkapan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, berilah oleh kamu sekalian tentang kabar gembira, atau dalam bahasa Al-Quran itu diungkapkan dengan Fabashirhum misalnya. Kalimat al-basyaro dalam bahasa kitanya diartikan dengan gembira, kabar gembira. Nah, al-basyaro itu ini mengandung dua pengertian. Al-basyaro, satu pengertiannya itu adalah kabar gembira yang baik, dan ini yang sering kita temukan dalam Al-Quran. Kalimat basyar, Fabashirhum, antaranya al-basyaro, ini kabar gembira, tapi kabar gembiranya itu adalah kabar gembira yang baik. Ketika misalkan diungkapkan kalimat al-basyaro, kabar gembira, maka biasanya bagi manusia itu akan ada asar, akan ada pengaruh biwajhihi, di dalam wajahnya atau pada wajahnya. Ketika misalkan menyampaikan sesuatu yang sifatnya kabar gembira, maka yang diberikan kabar gembira itu ini akan tampak dan punya asar biwajhihi, pada wajahnya. Nah, beungeutna tingali lamun jalma meunang kabungan, meunang kesenangan. Beda lamun misalkan ketika orang dia mendapatkan kabar gembira yang menyedihkan. Biasa nama kita teh naon teh paromana jarua. Nah, tidak sedikit di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan kabar gembira. Nah, kalau kita teliti, itu diantaranya al-basyaro itu kabar gembira yang Allah sampaikan kepada manusia itu. Satu, ada kabar gembira yang ini urusannya dengan akhirat, memberikan sesuatu, menginformasikan sesuatu yang kaitannya dengan kabar gembira, berita akhirat. Kebedaan, kalau urusan akhirat itu ya dia harus tahu, dan tahunya itu karena dengan keterangan. Apakah yang diberitahukan oleh Allah atau juga oleh Rasul. Udah apa urusan akhirat ya usah ayat keterangan atau bejakeun. Jadi urusan akhirat ini sesuatu yang tidak bisa direka-reka. Kenapa? Ya karena memang orang jangan jaga akhirat. Jadi karena tidak bisa kita mereka-reka itu ya karena tadi orang tak pernah belajar ke akhirat. Tapi sekalipun demikian, kabar-kabar itu oleh Allah
Di antaranya ini ayat yang berkaitan dengan al-basyarah atau kabar gembira yang kaitannya dengan urusan akhirat. Ini pada surat At-Taubah, misalkan pada surat At-Taubah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka sudah memberitahukan kepada mereka, Allah sudah memberikan kabar gembira kepada mereka bi rahmatin minhu, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, wa ridwanin, dan juga dengan keridhaan Allah, wa jannatin lahum, dan surga bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang yang mendapatkan surganya Allah itu tidak lepas dari kasih sayang dan juga keridhaan Allah. Jadi kalau misalkan orang itu masuk surga diukur dengan amalnya, dengan harga surga yang luar biasa, ya tidak bakal kacumponan. Mun barang heujeun pameli nanti itu mah cukup pameli. Ini saking apa ya, saking mahal. Ketika seseorang yang mendapatkan surganya Allah, itu dalam ayat ini juga tidak lepas birahmatihi, karena berdasarkan kasih sayang Allah, waridwan dan keridhaannya. Kalau sudah ridho, ya apapun yang diminta akan dikasihkan. Jika udah ridho kan jadi anak, majikan, minta sabaran oke, ya tolonglah itu kasih. Demikian juga dengan Allah. Lahum fiha, bagi mereka fiha di surga itu na'imun, mendapatkan kesenangan, kenikmatan, mukimun, yang kekal. Kesenangan dan kenikmatan yang mukim, yang kekal, maksudnya pada ayat ini. Di dunia ya kesenangan itu kan ada batasnya. Senang soteh kalau sehat, kalau sehat maka mudah bisa jadi dengeran, artinya ada keterbatasan. Saku maha senangnya agar pada akhirnya dibatasi dengan kematian. Di surga itu na'imun mukimun, ini kesenangan yang mukim, yang kekal, yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-basyar, kabar gembira yang kaitannya dengan urusan akhirat, tentu adalah kepada orang-orang yang beriman. Itu satu contoh. Yang kedua, misalkan pada ayat yang lain ini kabar gembira tentang urusan akhirat juga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah kamu sekalian gembira bil jannah, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu sekalian. Jadi Allah harus ngabiskeun sawarga bikin jalma-jalma anu hayang. Ada juga kan orang yang tidak mau itu, orang yang abah, orang yang menolak. Maka orang yang beriman itu dia dicabiskan ke Gusti Allah al-jannah, itu adalah surga. Ini pun sama ayat ini berkaitan juga dengan berita dari Allah tentang kabar gembira urusan akhirat. Nah, kemudian yang keduanya, al-basyarah itu juga disampaikan kaitannya dengan urusan keduniaan. Jadi seimbang.
memberikan kabar gembira urusan akhirat dan juga menyampaikan kabar gembira tentang urusan dunia. Salah satu misalkan di dalam Al-Quran ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kabar gembira ini adalah kabar gembira yang terkait dengan urusan keduniaan. Kata Allah, "Fabasyarnahu bighulamin halimin." Kalimatnya sama tadi, basyar. Cuma yang tadi fabasyir yang tadi mah dengan urusan akhirat. Nah sekarang mah fabasyarnya itu, basyarnya itu dengan urusan dunia. Fabasyarnahu, maka kami memberikan tahu atau memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halimin, dengan kelahiran al-ghulam, seorang anak halim, yakni seorang yang sabar. Kalimatnya sama kan? Menyampaikan kabar gembira. Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yang sudah lama dia tidak punya keturunan. Kemudian kata Allah, saya kasih kamu kabar gembira, nanti akan lahir di bulan halim, seorang anak yang halim, seorang anak yang sabar. Maka gulam di sini tidak lain adalah Ismail alaihissalam. Jadi dari Ibrahim itu kan ada Sarah, ada Hajar. Dari Hajar itu kemudian melahirkan Ismail. Dan Ismail itu menjadi Abul Arab. Itu dalam Sarah disebutkan bahwa Ismail itu Abul Arab. Jadi mbah-mbahnya orang-orang Arab. Nah dari jalur Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi sejarah itu. Kemudian yang terakhir itu adalah dari jalur Ismail maka lahir Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalurnya dari Ismail. Makanya Ismail disebut dengan Abul Arab, mbah-mbahnya, bapak-bapaknya dari orang Arab, itu dari jalur Ismail kemudian ke Ibrahim. Nah, kalimat basyar yang tadi itu juga adalah menyampaikan kabar gembira dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada ayat yang lain ini juga sama, kabar gembira yang tadi kabar gembira Ibrahim kepada Allah kepada Ibrahim kepada Hajar, gitu kan. Sekarang pada ayat yang lain itu kabar gembira Allah kepada istrinya yang pertama itu Siti Sarah. Kalimatnya sama juga. Wa mra'atuhum qa'imatu, dan istrinya Ibrahim qa'imah, dia sedang berdiri ngadeg. Fadhahikat, kemudian dia tersenyum, seri, belenyek, gitu ya, nggak belenyek, tertawa. Fabasyarnaha, maka kami memberitahukan atau kemudian kami memberikan kabar gembira kepada istrinya. Kalimat ini juga sama, fabasyar, kepada Siti Sarah. Bi Ishaq, dengan kelahiran Ishaq. Wa min warati Ishaq, dan di belakang Ishaq itu Yakub, kemudian lahir Yakub. Jadi kalau Ishaq ini itu disebut sebagai Abu Bani Israel, itu mbahnya dari anak-anak Israel. Yakub dulu kan, Yakub kemudian Ishak, kemudian Yakub. Israel itu adalah gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam.
Berarti dari Ibrahim itu dari Ibrahim ke Ismail, Arab, Nabi Muhammad, kemudian dari Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian melahirkan nabi-nabi yang lain termasuk Musa, Isa, Daud dan sebagainya. Itu adalah jalurnya bagi Israel. Dari Ishak itu melahirkan nabi-nabi yang banyak. Maka disebutkan dengan Abu Bani Israel, mbahnya Bani Israel. Nah itu, jadi ada kabar gembira yang kaitannya dengan urusan akhirat, dan juga ada kabar gembira yang kaitannya dengan urusan keduniaan. Itu sama diungkapkan dengan kalimat fabasyar, maka kami menyampaikan kabar gembira. Jadi dengan dalil ini menunjukkan bahwa ya Allah senantiasa memberikan kabar gembira. Kalau Allah pun seperti itu, maka kalau kaitan dengan judul yang tadi itu dibenarkan juga kalau misalkan orang menyampaikan kabar sesuatu yang sangat baik. Lima sekalian, untuk selanjutnya bahwa ketika disampaikan al-basyarah itu kabar gembira, maka dengan kabar gembira yang disampaikan itu maka akan menumbuhkan at-tafa'ul. At-tafa'ul artinya optimisme. Ketika seseorang misalkan dia mendapatkan sebuah kesulitan, kesukaran, kemudian diberikan al-basyarah, maka orang itu kemudian akan tumbuh at-tafa'ul, optimisme. Jadi kalau Al-Quran, kalau hadis menyampaikan kabar gembira, itu juga ada tujuannya. Apa tujuannya? Itu dalam rangka juga untuk menumbuhkan orang percaya diri dan juga dengan optimisme. Jadi dalam optimisme kita melahirkan adanya semangat untuk melakukan. Dalam waktu susah, dalam waktu sedih, ya kemudian diberikan kabar gembira, guys. Wah, pusing, mungkin aja jalan keluar. Tapi ada hal yang menarik, itu misalkan ketika Allah mengungkapkan kalimat al-usul itu kan sulit, dan kalimat yusur yang artinya mudah, itu yang satu bahwa kalimat al-usul, misalkan pada surat Al-Insyirah itu ayat 5 sampai dengan 6, inna ma'al usri yusra. Kemudian inna ma'al usri yusra. Itu kalimat al-usru yang pertama dan yang kedua diulang, itu kalimatnya dengan sama itu al-usru. Dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifah. Ya, ma'rifah. Sedangkan kalimat yusronnya yang artinya mudah diungkapkan dengan kalimat nakirah. Tapi itu ada makna yang beda. Ada yang makna berbeda. Kalimat kesulitan yang kedua itu sama dengan kalimat kesulitan yang pertama. Inna ma'al usri yusra. Jadi al-usr yang pertama dan yang kedua itu al-usr sama dengan yang pertama. Sulit mah anuara sulit mah hiji. Gitu. Jadi ari sulit mah hiji, sementara kalau kemudahan itu kalimatnya nakirah. Jadi kemudahan yang kedua itu tidak sama dengan kemudahan yang pertama. Dalam kaidah bahasa Arab begitu. Jadi ada kaidah-kaidah oleh karena itu, ya itulah pentingnya kalau kita mengkaji itu dengan kaidah. Nah, apabila kesulitan itu diulang 2 kali, diulangnya sama, al-usulan-usulannya, tapi maknanya yang berbeda. Jadi kesulitan pertama bukan kesulitan, yang kedua bukan kesulitan yang pertama. Ya. Kemudian kemudahan yang kedua berbeda dengan kemudahan yang pertama.
Oleh karena itu, ini di dalam ada sebuah keterangan kata Ibnu Abbas, "Lan yadliba usrun yusroin." Lan yadliba usrun yusroin. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Jadi satu kesulitan tidak akan mengalahkan terhadap dua kemudahan. Sulit mahidi tapi kemudahan mah dua. Makanya tadi di dalam ayat itu kenapa kemudian al-usrun itu dengan ma'rifah sementara kemudian yusronya dengan kalimat nakiro. Jadi artinya tukudusir setiap kesulitan akan ada kemudahan. Setiap satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Itu rumusnya. Jadi kalau balik lagi kepada yang tadi, misalnya kalau ketika orang yang mendapat kesulitan memberikan al-basyar, kabar gembira, maka orang dia akan timbul rasa optimisnya. Jadi Al-Quran mah orang pribadinya tadinya Al-Quran itu. Jadi mesti terkudu pusing bageran kasusah kiki jalan keluar. Asal kemudian diberikan al-basyar itu kabar gembira. Nah kemudian yang berikutnya, kalau tadi kan disebutkan al-basyar itu bisa berarti kabar gembira yang baik, tapi kadang juga kalimat al-basyar itu dimaknai dan mengandung pengertian kabar gembira bisu terhadap perkara yang jelek. Ngabedakeun perkara anu goreng. Misalkan begini, Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ada kalimat bahasa Sami. Maka gembirakanlah mereka bi'adzabin alim dengan siksa yang alim. Kamu sudah memilaraan. Pedih sebenarnya. Milaraan, sudah milaraan segala. Saking saking sedihnya siksa milaraan sebenarnya itu milaraan gitu. Kalimatnya dengan kalimat masyar. Fabasyirhum, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang durhaka itu bi'adzabin alimin, dengan siksa yang sangat pedih. Jeung siksa teh anu milaraan juga. Sedikit luar biasa. Jadi ada makna itu juga diartikan dengan pengertian kabar yang jelek, tapi lebih banyak kepada kabar yang gembira. Nah, ini pun tentunya sebagai juga tuntutan orang untuk mawas diri ketika Allah menyampaikan tentang al-basyar pada kabar yang jelek, ya artinya orang harus mawas diri. Apalagi dikaitkan dengan siksa. Tapi kalau pada ayat yang itu perintahnya itu mengandung al-ihanah sebetulnya, mengandung penghinaan. Yang ngahina kan ai biasana malamun kabar gembira teh jeung hayangna teh kabar gembira mah hade. Tapi ini mah justru marentah jeung nerangkeun teh kabar gembira ku ayana siksa anu ngilaraan. Maka ada perintah itu juga mengandung arti al-ihanah sebetulnya. Apa namanya menghina, dihinakeun. Dijakeun kabar gembira. Ye kabar teh bari sebenarnya siksa yang pedih, basyir. Iman sekalian, nah itu jadi di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-basyar. Jadi kalau Al-Quran, kalau Al-Hadis menyampaikan tentang kabar gembira, ya selayaknya kalaupun manusia pun menyampaikan tentang berita yang gembira kepada orang lain yang memang membutuhkan sikap at-tafaul yang tadi. Yang keduanya ini juga hadis. Kalau tadi Al-Quran, kalau sekarang kemudian yang kedua adalah hadis. Hadisnya An Abi Ibrahim
dari Abi Ibrahim. Wa yuqalu, dan dikatakan pula Abu Muhammad. Abu Muhammad jadi panggilnya ada kadang-kala Abu Ibrahim, kadang juga dipanggil dengan Abu Muhammad. Wa yuqalu, dan kadang juga dipanggil dikatakan yakni Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi terhadap keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyar, menyampaikan kabar gembira Khadijah kepada Siti Khadijah, semoga Allah meridhoinya. Jadi yang kita kenal itu Khadijah ini istri Rasul dari keturunan suku Quraisy. Jadi dari 11 itu memang asal sukunya beda-beda. Ada yang suku Quraisy, ada juga dari Arab, ada juga yang dari luar itu, termasuk dari Bani Israel juga ada. Nah, Khadijah ini termasuk dari suku Quraisy yang terhormat. Dia dalam, kalau kita lihat tentang sejarah suku Khadijah itu, dia nikah dengan Rasul itu kan dinikahi dalam posisinya sebagai janda. Nabi berapa? 25 tahun. Kemudian Khadijah 40. Berarti acek sama 15 tahun ya. Dan Rasul dia menikah dengan gadis itu hanya dengan Siti Aisyah saja. Siti Aisyah saja. Jadi yang lainnya itu adalah gitu ya. Jadi dari 11 itu selama Rasul ini 11, dan kemudian ketika meninggal itu tinggal 9. Rasul meninggalkan 9 istri. Jadi tidak sering salah juga sebetulnya. Jadi kalau misalkan orang orientalis mengatakan Rasul itu doyan nikah gitu kan, ya nikah yang dengan gadis itu hanya Siti Aisyah saja. Yang lainnya ya itu menyelamatkan, mungkin untuk menyelamatkan 11 itu berarti 10 ya, 10 janda, kemudian ya, seorangnya ya gadis dan perawat itu Siti Aisyah. Dari Khadijah kemudian kalau kita lihat dalam sejarah saja itu, jadi yang paling banyak melahirkan Rasul itu beberapa, 3 laki-laki kemudian 4 perempuan. Laki-laki itu ada siapa? Ada Qasim, ada Ibrahim, ada juga Abdullah. Tapi dia meninggal sejak Rasul, dia meninggal masih kecil-kecil. Dari yang perempuan itu, dari Rasul itu yang 4 itu, satu adalah siapa? Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Yang hidup ketika Rasul hidup, kemudian masih ada itu adalah Fatimah, kemudian melahirkan generasi berikutnya dari Fatimah dengan Ali. Jadi 7. Dan Khadijah meninggal pada tahun ke-10 dari kenabian. Ya, berarti upami 40 nikah jeung Rasul berarti masuk kene. Masih kurang, masuk ke produktifnya, produktif. 10 tahun dari kenabian. Berarti usia berapa? Dari 40 sampai 50 melahirkan berapa anak? 7 ya. Produktif. Di berapa? Lalu geus 40 tahun teh ibu-ibu teh kumaha? Awas restik, restik tinggi gitu.
Kata Palestina gitu kan. Padahal kan berarti dulu itu produktif. Dulu itu adalah sangat produktif. Dengan Rasul nikah hanya berapa tahun? Nanti kalau setahun ke 10 kenabian itu dia sudah menikah. Setelah meninggalnya Khadijah, Rasul nikah dengan Saudah dan juga dengan Aisyah. Jadi ya, tentang tahun sedikit itu kemudian melahirkan 7 orang putra. Luar biasa berarti itu Siti Khadijah itu. Maka kemudian atas jasa-jasanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada Siti Khadijah di bubungan, gitu ya, di bubungan. Berarti berapa masuk ke bubungan apa majikan? Nah, sunnah itu berarti Pak hubungan ibu gitu ya, penghari Pak, mun bapak Allah ibu mah gampang gitu kan. Mun payung deui gitu ya, mun payung deui. Rasul memberikan apa? Satu sisi itu juga adalah bagaimana dia membentuk rumah tangga yang sakinah. Rasul memberikan kabar gembira kepada Siti Khadijah. Itu di kalangan ulama ketika menjawab di antara istri Rasul itu yang paling disukai, dicintai oleh Rasul kan 2. Satu adalah Khadijah, kedua adalah Siti Aisyah. Ini mana cina yang paling super? Apakah Khadijah atau Siti Aisyah? Pakar ulama itu tidak bisa dibedakan. Karena setiap dari mereka itu punya maziyah. Maziyah itu artinya keistimewaan. Utama kene Khadijah atau utama kene Siti Aisyah. Masing-masing kata para ulama itu masing-masing mereka punya maziyah, punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Khadijah itu dia berada di sisi Rasul ketika Rasul butuh terhadap perlindungan dalam dakwah yang pertama itu. Itu kan maziyahnya di saat orang lain menafikan peran Rasul, maka Khadijah dia hadir bersama dengan Rasul. Ketika Rasul dia mendapatkan rasa takut dan dia mendapatkan wahyu itu setelah diwahyukan, maka siapa yang memberikan bahasanya itu? Siti Khadijah. Kata Rasul kan, Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah. Artinya bahwa dia merasa takut, kemudian saya mau berangkat. Siti Khadijah. Jadi itulah maziyahnya. Di saat butuh perlindungan, maka Khadijah yang memberikan perlindungan dengan sikap dan juga dengan harta. Apa maziyahnya dengan Siti Aisyah? Ini kata para ulama bahwa maziyahnya Siti Aisyah itu ya dia hadir mendampingi Rasul di saat dakwah Rasul sudah mulai. Setelah Rasul meninggal, dia yang menyebarkan ilmu Islam dan juga dengan syariat. Itu disampaikan oleh Siti Aisyah. Itulah maziyah. Makanya mana yang utama? Gitu. Nah, Siti Khadijah ada juga dengan Siti Aisyah. Berapa mana yang utama? Berapa yang gigi-gigi? Orang mana gigi-gigi lah? Ya tahu yang utama kan? Baru gigi-gigi. Tahu deh orang. Nah selanjutnya kata Rasul itu kepada Siti Khadijah, bibaitin fil jannah, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah fil jannah, di surga. Terus di bejaan Rasul Siti Khadijah, kamu nanti di surga akan dibangunkan sebuah rumah. Yang rumah itu min qasobin. Al-qasob itu artinya al-lu'lu al-mujuh. Jadi terbuat dari al-lu'lu. Lu itu mutiara yang cembung, yang cembung, nuduhkeun alus. Jadi enggak jadi sahabat teh dipanggilkeun iman anu terbuat dengan mutiara, al-lu'lu. Mutiara punya. Segala rumahnya itu gitu sama mutiara. Karena kan berat mahal-mahal gitu ya. Orang pernah pokah berimbang gitu.
Artinya dia akan disediakan di surga itu tempat yang sangat istimewa. Mereka diberikan kabar gembira itu. Surga dengan rumah terbuat dari kosong, dari mutiara, la sohoba, dan juga di sana itu la sohoba. As-sohbo itu artinya al-aswatul muz'ajah asyadidah. Jadi di situ teh di surganya itu tidak la al-aswatul muz'ajah asyadidah, tidak ada suara yang mengganggu yang sangat keras. Berurang mah benar naon ya kedap suara pokoknya mati lagi suara-suara aku pikat heuleun bener gitu. Al-khosam. Jadi apa namanya? La sohob. Tidak ada suara gaduh, tidak ada suara yang bising. Adem, tentrem, aman. Wala nasoba, dan tidak juga an-nasoba ayat ta'am. Tidak bising dan juga tidak jemu, tidak penat. Jadi mereka nyaman gitu bilang panggilan kayak disalahkan. Itu kabar gembira dari Rasul kepada Siti Khadijah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatul sekalian, dari keterangan-keterangan yang tadi, baik dari Al-Quran atau juga dari Al-Hadis ini, maka oleh Imam An-Nawawi itu diberikan satu judul, Babu istihbab tafsir wa tahni'ah bil khair. Jadi bab dianjurkan menyampaikan kabar gembira fi kabungaheun wa tahni'ah bil khair, dan mengucapkan selamat dengan kebaikan dalam kebaikan. Mudah-mudahan anu fi kabungaheun mengucapkan selamat kepada dia wilujeng, mudah-mudahan A B C D. Ucapan selamat biasa nanti karena perkara anu hade. Tidak mungkin kalau kemudian ucapan selamat itu digunakan pada hal yang sifatnya jelek. Jelema cilaka, mudah-mudahan anjing cilaka syukur kan gitu. Tara goreng gitu ya. Tapi kepada yang bagus. Ada orang yang jabatan, ada orang yang mendapatkan kenikmatan rezeki. Alhamdulillah anjing geus kamu di sawah misalkan. Ya alhamdulillah ulah dicemburuan gitu. Itu at-tahni'ah bil khair. Selamat itu ayat dalil berarti ya. Maka pertanyaannya ucapan kabar gembira kemudian diberikan selamat. Ikhwatul sekalian, itu barangkali materi kajian kita pada subuh kali ini. Pas dipahami anu henteu ternyata keterangan gitu dipahami dewe gitu. Tinggal dijawab tinggal gitu ya. Tingkat kurang kamu enggak gitu. Kita juga tentu memahami kitab ini juga dibarengi dengan syaratnya ya, dengan penjelasannya. Kalau orang tinggal di karatok keterangan dia anu hadis itu memang agak sulit, tapi kita coba lihat dari segi syarat hadisnya. Ibu-ibu sekalian, demikian barangkali kajian kita pada siang kali ini. Kalau ada tambahan atau pertanyaan, maka Ustaz, eta meureun sunahna menurutan Rasul teh ngawin para janda.